An-Nazi'at ayat ke-30 ya. An-Nazi'at ayat 30 kita baca dulu ya, nanti baru kita akan melanjutkan dengan tajwid dan penjelasannya. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan ampunannya buat kita semuanya. Dan ayat Quran menjadi teman yang paling terbaik nanti di mana? Di alam kubur. Ketika semuanya gak ada yang nemenin kita, ketika semuanya gak ada yang mau nungguin kita, ada yang nungguin dan nemenin kita siapa? Ayat Al-Quran yang sekarang kita baca. InsyaAllah dia akan menjadi cahaya di dalam kuburan kita. Baik, dibuka An-Nazi'at ayat 30, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an lakum wa li an'amikum. Wa idza ja'atil tammatul kubra. Fa idza ja'atil tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
alif lam. Di depan alif lam ada huruf apa? Alif, ya, berarti alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut al-izhar, artinya jelas, dibacanya lamnya jelas. Wow. Ada berapa huruf alif lam qamariyah? 14. Digabung dalam lafaz ibghi hajjaka waqaf aqimah. Diulang. Ibghi hajjaka waqaf aqimah. Sekarang pisahin ibghi. Alif bagi hajjaka jim kaf waqaf wau khafa aqimah ain qaf ya mim ha. Itu huruf apa ibu-ibu? Alif lam qamariyah. Kita lanjut. Wal aur, ada ro mati setelah baris fathah, namanya tafhim, ro tafhim tebal. Wal ardo, panjang pendek doknya pendek, berarti namanya qasar, bacanya cukup satu haraka. Ba, nah ini ainnya masuk ke tengah tenggorokan. Ba dan qasar. La, panjang pendek, nah, ada kata berdiri, berarti dibacanya dua haraka. Lika qasar, semuanya da juga qasar. Ha atau kedua ha, pertama ha kecil, kedua ha besar. Tidak ada ya. Pertama ha ya, seperti huruf hijar alif, ha, ain, ha, ain, kha. Jadi ha ini makhraj hurufnya di tengah-tengah tenggorokan. Kalau ha di dada. Dah ha. Coba. Nah, seperti itu ya. Itu dua-duanya sama matong di taf. Nah, ini kha-nya ya di ujung tenggorokan makhraj hurufnya. Sama-sama. Ya. Dia tidak ada hukum tajwidnya ya. Pertama a qasar satu harakat, kha juga satu harakat. Jadi dua-duanya satu harakat. Ro, ja juga qasar, ja bersih ya, ja. Min, ada nun mati ada? Di depan nun mati ada huruf apa itu? Ha, berarti hukumnya adalah ijaz. Apa ijaz? Jelas. Kenapa disebut ijaz? Nun mati bertemu dengan huruf ha. Berapa huruf ijaz? 6, yaitu alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu disebutnya huruf halak ya. Huruf halak atau huruf tenggorokan. Huruf hijab disebut huruf apa ibu-ibu? Halak atau huruf tenggorokan. Ya, maka di hurufnya di tenggorokan. Kemudian lanjut ha atau ma, panjang pendek maknya nih. Panjangnya berapa harakat? 6. Nah, itu ada benderanya di atasnya ya. Ya, dia menunjukkan panjangnya melebihi dari 2 harakat. Diperkirakan saja 6 harakat. Ma, itu namanya mad wajib muttasil. Mad apa ibu-ibu? Mad wajib muttasil. Sebabnya berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat. Ma'a, satu kalimat ya, artinya adalah air ya. Ma'a qasar, ha sama matom, wa marroh tabhim, a qasar matobi ya. Ha masih matobi sama ya, matobi. Kemudian kita lihat ayat ke-32. Wal, ada alif lam tidak? Nah, di depannya ada huruf apa? Jim. Huruf apa? Jim. Berarti dia juga alif lam koma. Jiba atau bi. La or-nya afhim. Ya, yang kosong tadi la-nya ya. Sa atau bi. Ya, kita lewat yang kosong yang ibu udah tahu ya. Yang tidak ada huruf panjangnya namanya kosong. Mata. Al, ada tanwin tidak? Ada. Di depan tanwin ada huruf apa?
lam, berarti dia namanya idgham. Apa ini hukumnya ibu-ibu? Kenapa disebut idgham? Tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Ada berapa semuanya huruf idgham? 6, digabung dalam lafaz yarmaluna. Sok pisahin satu-satu. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Idgham dibagi berapa? 1, idgham biguna. 2, idgham bila guna. Idgham biguna hurufnya ada berapa? 4, digabung dalam lafaz yanmu. Sok pisahin. Ya, nun, mim, wawu. Berarti sisanya ada berapa? 2, yaitu idgham bila guna, yaitu lam dan ro. Nah ini huruf apa? Lam ya. Mata'al. Jadi fi idgham masuk, tekan 3 harakat tapi tidak boleh didengungkan ya. Mata'alla. Coba bareng. Mata'alla. Tekan ya 3 harakat. Udah, kemudian lahnya qasar kum. Ada mim mati tidak? Depan mim mati ada huruf apa? Namanya izhar syafawi. Namanya apa ibu-ibu? Izhar syafawi. Sebabnya kenapa disebut izhar syafawi? Mim mati bertemu dengan huruf wawu. Ada berapa semua huruf izhar syafawi? 26, kecuali mim dan ba. Kecuali mim dan ba. Ada berapa semua hukuman mim mati? 3. Ada berapa ibu-ibu? 3. Ayo yang kompak 1. Izhar syafawi. 2. Ikhfa syafawi. 3. Idgham mutamatsilain. Itu namanya hukuman mim mati. Ya, kita lihat lagi. Kemudian wa-nya qasar, li, an ada nun mati. Nah, di depan nun mati ada huruf apa? Ain. Sama dia hukumnya atau seperti tadi nun bertemu dengan ain. An, a masih matong, mim qasar, kum waqaf mim. Kalau dilanjut mim ketemu fa jadi izhar safawikum. Langsung 1 harakat ya, dilepasin. Kemudian ayatnya satu lagi ya, kita lihat. Fa, i, za panjang mato, bi sebabnya alif mati berada setelah baris. Ada berapa ibu-ibu huruf mato bi? 3, yaitu alif, wawu dan ya. Ya, panjang tuh sama, ada benderanya, ada alisnya tuh di atasnya ada. Ya, dia panjangnya 6 sama dia mad apa? Mad wajib muttasil. Sebabnya berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat. Ya, a-nya kosong. Ada alif lam koma, alif lam sam, ada alif lam bertemu dengan huruf o. Ya, alif lam bertemu dengan huruf o. Ada berapa huruf alif lam samsiah? 14. Sama-sama. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, nun. Nah, bila alif lam bertemu dengan huruf tadi itu ya Bu ya, maka dia wajib dibaca idgham. Apa idgham? Masuk ya. Ja'atil o gitu ya, masukkan huruf to. To-nya panjang pendek? Panjang dulu 6 harakat, baru masukkan ke huruf mim. Ya, to dulu 6 harakat ya. Tom gitu. Jadi gimana Bu? Pakai langsung ya, didengungkan. Itu namanya mad lazim musaqal kilmi. Pada apa ibu-ibu?
lazim musaqal ilmi. Dibacanya 6 harf. Jadi mad lazim ada berapa semuanya? Ada 4. 1 mad lazim musaqal mukhafaf harfi. 2 mad lazim musaqal harfi. 3 mad lazim mukhafaf ilmi. 4 mad lazim musaqal. Nah, ini mad apa ibu-ibu? Mad lazim musaqal ilmi. Sakol ya, berat ya, artinya ada tasdid. Ya, jadi ada huruf mad disusul dengan huruf tasdid, huruf bertasdid. Gitu. Maknya qasatul alif lam koma kube. Yang mantul apa? Qalqalah. Huruf yang memantul apa? Qalqalah. Kube. Sama-sama. Nah, gitu. Berapa huruf qalqalah ibu-ibu? 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Digabung kut, bu, jadi. Atau ibu-ibu biasa baju di toko. Kalau baju di toko apa-apa? Ba, jim, dal, to, kof. Itu huruf qalqalah. Ube, ro. Soalnya mato. Cukup ya ibu-ibu ya. Ya, tadi kita lihat terjemahnya yang ada, boleh dilihat. Ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Nih, lihat bumi terhampar, luas nggak? Luasnya bumi Allah. Tapi ternyata seluas ini bumi Allah, ibu, kalau dibandingkan dengan langit, luasan mana? Luasan mana? Bumi sama langit luasan mana? Ya, luasan langit. Jangankan dengan langit, dengan bulan, luasan mana? Luasan bulan. Apalagi dengan matahari. Cuman kelihatannya bulan sama matahari kecil nggak? Kecil, padahal mah bumi itu lebih kecil daripada bulan dan matahari. Nah, Allah menghamparkan bumi, kita diamnya di atas bumi Allah. Jadi bumi ini punya siapa? Punya Allah. Berarti kita numpang dong. Iya, bukan punya kita, punya Allah. Makanya jadilah orang yang hidup di alam dunia ini seperti orang yang sedang bertamu. Kunu fid dunya adyafa. Jadilah kalian hidup di dunia seperti seorang tamu. Tamunya tentunya yang baik, yang sopan. Punya tata krama, sopan, santun. Jangan bikin kerusakan ya. Lihat ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Di atas muka bumi memancarkan daripadanya air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, ibu butuh nggak sama air? Butuh. Buat apa air? Buat minum. Buat apa lagi? Buat nyuci. Banyak ya kita membutuhkan air ya. Nah, dari mana itu air? Air keluar dari buminya Allah. Dari dalam sumur ada mata air dikeluarkan oleh Allah. Akhroja, Allah keluarkan minha dari bumi Allah ma'aha wa mar'aha. Bukan hanya air, ada tumbuhan. Ada pohon apa tuh? Pohon jambu. Nikmat nggak buat jambu? Nikmat. Ada pohon apa lagi? Banyak pohon-pohon buah-buahan. Ya, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Semuanya tumbuhnya di mana? Di bumi Allah. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Coba kalau kagak ada gunung ibu-ibu. Bu, kalau kagak ada gunung, kita diam di bumi Allah ini nggak bakalan bisa nih seimbang. Iya, kalau kita diam di atas bumi Allah di sini nih, tapi Allah nggak menciptakan apa? Gunung, maka kita diam di bumi Allah nggak bakalan bisa seimbang. Jadi buminya selalu apa? Goyang, Bu. Bu, buminya selalu
goyang terus begini kagak seimbang. Nah Allah tetapkanlah gunung, Allah jadikanlah gunung itu sebagai pasak, sebagai paku di bumi. Allah jadinya kita diemnya enak nggak? Tuh seimbang nggak? Oh kalau kagak seimbang nih air tumpah melulu nih kayak gempa bumi nih ya Ibu. Tapi alhamdulillah dengan Allah menciptakan apa? Gunung sebagai pasak, dengan teguhnya kita alhamdulillah bisa nyaman tinggal di atas buminya Allah. Mata'allakum wali an'amikum. Apa itu? Sebagai kesenangan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, Ibu, buat siapa semuanya? Buat kita, buat kesenangan kalian dan buat kesenangan binatang-binatang ternak kalian. Coba, Ibu, sekarang kalau di dunia kagak ada buah-buahan, kagak ada sayur-sayuran, kagak ada air, repot nggak kita? Ya Allah, susah nggak? Tapi alhamdulillah ada air buat kita minum, ada tumbuh-tumbuhan, ada sayur-sayuran, kan enak jadi masak sayur asem dicampur dengan ikan asin. Dari mana ikan asinnya? Dari laut, dari warung. Tapi dari mana itu? Dari laut itu. Oh, warung tiba-tiba ada juga, dia juga pergi lagi. Ujung-ujungnya dari mana? Dari laut. Di daratan ada tumbuhan, di lautan ada ikan asin. Ikan asin banyak, ikan toko, semuanya dari mana itu? Dari lautan. Buat siapa itu ibu-ibu? Buat kita. Belum lagi ada rumput. Bu, suka nggak makan rumput? Tapi itu rumput bermanfaat nggak? Buat siapa? Buat kambing. Buat siapa lagi? Buat sapi. Coba kalau kagak ada rumput, itu kambing makan apa ibu-ibu? Ya Allah, akhirnya dengan adanya rumput, dengan adanya apa lagi? Ibu, tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh binatang, akhirnya binatangnya jadi pada montok. Enak kan makan daging kambing? Daging sapi? Coba kalau kagak ada makanannya, kurus dia juga sama ya. Jadi mata'allakum wali an'amikum. Bu, semuanya untuk kesenangan kalian, untuk kesenangan binatang ternak. Makanya patut bersyukur, alhamdulillah. Jangan jadi orang yang kufur, Bu. Harus pandai bersyukur, alhamdulillah. Ngelihat tumbuh-tumbuhan, Ibu, yang dipandangnya siapa? Allah. Ngelihat air, ingat sama siapa? Allah. Selalu berterima kasih. Pas mau makan nasi, bismillah, ingat sama siapa? Allah. Karena semua itu yang mengadakan adalah Allah. Jangan suka mencaci makanan, Bu. Jangan suka mencela makanan, karena ketika kita mencaci dan mencela makanan, berarti kita sedang mencela Allah yang mengadakan makanan dan minuman, ya. Kemudian yang ayat ke-24-nya, fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila datang malapetaka yang sangat besar, hari kiamat. Tuh, ibu-ibu, ya, suatu saat ini bumi yang begitu terhampar luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, kemudian apa lagi? Tumbuhan, air yang ada di lautan, semuanya nanti akan digoncangkan oleh Allah. Akan terjadi malapetaka besar. Disebutnya juga malapetaka besar. Makanya kita mohon perlindungan sama Allah, biar kita, keluarga kita, anak kita semuanya, Bu, kampung kita selamat dari malapetaka. Amin. Ya, nah nanti akan terjadi malapetaka yang besar, itu namanya kiamat kubro. Apa namanya? Kiamat kubro, di mana suatu saat bumi ini akan dihancurkan. Gunung bakalan meletus, ibu-ibu. Bumi dihancurkannya dengan cara buminya goyang, gempanya nggak berhenti terus menerus. Ya Allah, gempa cuma 5 menit aja, ibu. Gimana keadaannya rumah pada hancur, ya Pak ya? Apalagi kalau gempanya terus menerus,
itu yang ada di dalam perut bumi keluar, gunung-gunung berterbangan, belum lagi yang di langit. Yang di langit pada runtuh, coba itu bintang. Sekarang mah enak banget kita ngelihat bintang. Gua ngelihat bulan, nanti mah mereka akan beradu kemudian pada jatuh beruntuh ke bawah bumi. Belum lagi lautan yang begitu luas. Ibu-ibu, daratan dengan lautan luasan mana? Luasan lautan. Jadi daratan dengan lautan lebih luas lautan. Nanti suatu saat ketika malapetaka besar itu terjadi, lautan itu akan tumpah ke daratan. Ya Allah, namanya kalau sekarang apa? Tsunami, tapi nanti mah besar-besar itu adalah kiamat kubro. Pada saat itu, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Allah kumpulin lagi manusia, dan manusia itu teringat, ada manusia yang baru bangun. Ada manusia yang baru ngeh di mana? Di alam akhirat dia baru sadar, baru ingat masa dengan apa yang dulu dilakukan waktu di dunia. Kalau dulu di dunia melakukan kebaikan, dia bilang alhamdulillah. Makanya orang yang dimasukkan ke dalam surga, kalimat yang pertama dia ucapkan adalah alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji milik Allah yang telah membenarkan semua janji-janjinya. Kan kita dijanjiin sama Allah. Ya, kalau ibu ngaji dijanjiin pahala, dijanjiin surga sama siapa? Sama Allah, tapi belum kelihatan pahalanya, belum kelihatan surganya. Tapi ketika ibu nanti di alam akhirat benar-benar melihat pahala, melihat surga, melihat kenikmatan indahnya akhirat, ibu akan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Tapi bagi orang-orang yang di dunia gak punya amal soleh, gak ada kebaikan, apa dia bilang? Ya laitani kuntu turaba. Ingin rasanya dulu aku di dunia oleh Allah dijadikan tanah. Ya Allah, sekarang ada gak yang mau dijadiin tanah sekarang? Ibu-ibu di sini ada yang mau dijadiin tanah gak? Gak ada ya. Kita menikmat jadi manusia, tapi nanti di alam akhirat, dalam Al-Quran, dalam kodenya Allah, ilmu Allah yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, banyak manusia yang dulu di dunia kufur sama Allah, dia gak bersyukur sama Allah. Dia bilang, ya Allah, kalau tahu begini mah saya pengen dulu teh jangan jadi manusia, jadi tanah aja. Naudzubillah, mudah-mudahan sebelum itu terjadi, ibu jangan sampai ada penyesalan nanti di akhir. Biasa penyesalan di awal apa di akhir? Nah, kita jadi sekarang mikirin dulu ya, memikirkan kehidupan kita ntar nanti gimana. Jangan kurang mah gimana nanti aja kalau udah mati. Jangan pikirin dari sekarang kalau saya udah mati gimana. Sedangkan harta yang begitu banyak ada yang dibawa. Baju yang sekarang banyak, nanti mah kita teh paman pakai kain kapan doang. Bu, kita bakal jadi miskin semuanya. Ibu-ibu, baju yang sekarang digonta-ganti nih pakaiannya, nanti mah kita cuma satu kain kapan. Sekarang ibu punya motor, punya mobil, ibu nanti udah mati mah naiknya kurung batang. Sekarang ibu tinggalnya di rumah, ibu ada apa lagi, ada listrik segala macam ada. Nanti mah tinggalnya di dalam tanah, di dalam kuburan. Makanya ingat ama nanti rumah kita yang sebenarnya adalah tanah kuburan kita. Mudah-mudahan kuburan kita menjadi kuburan taman dari taman surganya Allah. Dengan mudah-mudahan satu amalnya yang soleh disertai dengan ikhlas, jadi orang yang benar-benar bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ibu, suatu ketika Sayyidatu Fatimah Zahra, dia adalah putrinya Rasulullah. Ketika beliau meninggal dunia, ya dibawalah beliau ke pemakaman. Siapa yang mengusung pusaranya? Satu adalah suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah putra-putranya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang ketiga adalah sahabatnya yaitu Abu Ja'far. Ketika beliau sampai di mana di pemakaman, mau dimasukin tuh Siti Fatimah Zahra ke dalam liang lahat. Kemudian Abu Ja'far berkata, wahai kuburan, tahu nggak kamu siapa ini yang akan dimasukkan ke liang lahat?
Dia bilang begini, ini adalah putri Rasulullah, Sayyidatul Fatimah. Dia adalah istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dia adalah ibunya Sayyidina Hasan dan Husain. Jika beres dimasukkan ke liang lahat, ditutup rapi, kemudian atas izin Allah kuburan itu bisa berbicara. Ibu-ibu, apa dia bilang? Aku ini bukan tempatnya orang yang mulia. Aku ini bukan tempatnya orang yang punya jabatan tinggi. Aku ini bukan tempatnya orang yang ibu punya kemewahan, tapi aku ini tempat yang akan bisa menyelamatkan adalah orang-orang yang datang bawa amal yang soleh, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, dan mendapat ridhonya Allah. Ibu, itulah Siti Fatimah. Jadi gak ada jaminan siapapun kalau masuk ke dalam kubur kagak ada amal soleh mah, apalagi model kita. Ya, mudah-mudahan tapi sedikit yang kita lakukan ini menurunkan rahmat dan ampunan Allah. Ngajinya kita nyempetin waktunya kita 2 jam. 2 jam ibu-ibu ya? Dari jam 8, 9, jam 10 selesai 2 jam lebih dah, kurang lebih 2 jam. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadikan suatu yang bisa menerangkan di dalam kuburan kita. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya mohon